Yusuf Mansur disorot lagi usai ajak jemaah jual rumah dan mobil. Nama Ustaz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan publik setelah potongan video ceramahnya tersebar luas di media sosial. Dalam tayangan itu, ia terlihat berbicara di hadapan jemaah dengan nada semangat tentang pentingnya pengorbanan dalam menuntut ilmu agama. Bagian yang paling menarik perhatian publik adalah ketika ia menantang para jemaah untuk menjual rumah dan mobil mereka agar bisa fokus menghafal Al-Quran di pesantren miliknya. Potongan video tersebut memperlihatkan momen saat sang ustaz bercerita tentang para santri yang mampu menghafal 30 juz dalam waktu singkat. Ia menggambarkan bagaimana para santri itu bisa mencapai hasil luar biasa karena sepenuhnya mencurahkan waktu dan perhatian mereka pada proses hafalan. Dalam konteks itulah muncul ajakan agar orang-orang yang sudah memiliki harta duniawi mau melepaskan sebagian atau seluruhnya demi tujuan yang lebih mulia. Ucapan itu kemudian menjadi bahan diskusi yang meluas, terutama di kalangan warganet yang menilai pernyataan tersebut terlalu ekstrim. Rekaman itu menimbulkan reaksi beragam. Begitu masuk camp sebulan 2 bulan, tetap dia 30 juz. Nah pertanyaannya kan kita-kita nih. Kita-kita gimana nih Ustadz gitu kan ya. Nah saya mikirin terus. Salah satunya adalah saya menantang, ngasih challenge buat teman-teman semua. Siapa yang sudah punya rumah sendiri? Siapa yang sudah punya mobil sendiri? Kalau ada, jual. Jual. Lalu nyantren. Itu dia, kalau datang ke suatu tempat dan ngomongin sedekah, tinggal balas saja, Pak Ustadz, Anda kan sudah kaya, sukses dan banyak uang. Di daerah sini banyak yang melarat, Pak. Gimana kalau Bapak sumbangkan semua hartanya ke kampung sini? Kan nanti pasti Allah balas 100 kali lipat. Coba gituin, mau nggak dia? Pasti nggak mau ya, Pak? Pasti nggak mau lah. Orang yang Pak Zeni aja belum dibayar sampai sekarang itu. Iya. Karyawan aja nggak dibayar. Nah, gitu loh. Iya kan? Apalagi yang berinvestasi sampai di pengadilan dari 2022 sampai dengan sekarang kan? Iya, betul. Iya. Lucu sama orang lain ngajak jual rumah sama mobil biar fokus sama Quran. Sementara dia rumah mewah kemana-mana, pakai mobil ceramah pasang tarif. Nah betul juga, rumah dia aja mewah ya Pak ya. Iya. Ada rooftopnya gitu, ada tempat gymnya gitu ya. Tetap aja orang ini sukanya nyuruh orang sedekah tapi dirinya nggak mau sedekah, dan anehnya kok masih ada yang percaya sama orang ini gitu ya. Ini orang kerjanya yang mengajak orang agar mengejar akhirat dia sendiri, mengejar dunia. Ada. Iya, iya. Apalagi kalau untuk soal sedekah, kita tahu juga Yusuf Mansur itu kalau kita lihat video-videonya banyak juga kan yang bersedekah mobil, motor, bahkan juga sampai tabungan gitu ya. Dan juga Yusuf Mansur juga meminta rumah katanya saja. Ada yang bersedekah emas juga. Betul, betul. Iya, berkilo-kilo dan seterusnya. Iya. Nah, video mengenai Yusuf Mansur yang meminta jamaah untuk bersedekah rumah, mobil gitu ya, tabungan, itu juga sempat viral ya, booming dan disorot oleh media berita-berita nasional ya. Misalkan dari ini ya, Pojok Jabar itu juga sempat menayangkan video tersebut ya, dan juga direspon oleh netizen banyak sekali yang komen-komen negatif gitu teman-teman. Kita baca nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa. Sekaligus ini mengingatkan kembali kepada teman-teman yang untuk ya sedekah ya nggak ini ya, nggak harus sesuai aturan juga. Gurunya aja gila dunia. Coba Anda perhatikan kehidupannya sehari-hari penuh dengan kemewahan, glamor. Pastikan dulu kalau kita menuntut ilmu dari guru kita itu sebagai tuntutan atau roh model contoh dari segi apapun itu. Nah ini gimana kita mau mencontoh beliau, lawang gurunya aja nggak konsisten, gimana pula kita sebagai jamaahnya gitu. Perlu juga kita pikirkan itu menurutnya saya pribadi sebagai seorang muslim, kita wajib menuntut ilmu bekal dunia akhirat. Dan kalau kita tak punya harta sama sekali disebabkan menurut apa kata guru kita, jadi gimana dengan keluarga kita, anak istri gimana, itu yang pertama. Yang kedua, jadi seorang muslim itu kalau punya ilmu tapi tak berharta sama sekali, gimana kita mau bisa menolong orang yang susah, yang benar-benar butuh uluran dari orang-orang, dan sementara kita asik menuntut ilmu untuk kita sendiri tanpa memperdulikan orang lain gitu ya. Jadi menurut saya ajaran Islam itu mudah ya, jangan dipersulit, tinggal ikutin aja.
Rasul itu ya itu Quran dan hadis gitu ya. Ya memang benar ya kalau kita misalkan apa namanya punya rumah, punya mobil, kemudian kita sedekahkan, terus kita nggak punya apa-apa. Itu kan sama dengan bunuh diri, Mas. Nah, itu juga Iya. logikanya. Sedangkan gitu. Rasulullah mengajari saja zakat saja hanya 2,5%. Kan? Betul, betul. Dan di kalimat Quran juga sebagian, bukan seluruhnya gitu kan. Ketika para sahabat bersedekah, ada yang mau bersedekah semuanya kan juga dilarang. Iya, betul. Hanya beberapa orang saja yang boleh bersedekah. Seluruhnya kan, sebagian dilarang. Oh ini kamu sekian, kamu sekian. Karena Rasulullah juga mempertimbangkan bahwa bagaimana nanti kehidupan para pesedekah, terus kemudian keluarganya. Jangan sampai setelah bersedekah lalu kemudian nggak punya rumah, nggak punya macem-macem, jadi apa? Jadi gembel ke sana kemari kan repot juga, Mas. Iya, anak istri kita gimana ya nafkahnya gitu loh. Jadi menurut saya apa yang dikatakan jor-joran, jual rumah, jual mobil, menurut hemat saya menyesatkan. Betul, betul. Iya. Ya maka dari itu kalau kita balikin lagi nyuruh jamaah sedekah jor-joran apapun dijual gitu ya. Dia sendiri katanya, nah ini kan masjid mau Oh ya masjid dieksekusi ya. Ya juga Mansur misalkan jual mobil satu aja gitu ya buat atau asetnya atau apapun ya mungkin dia punya saham apa gitu ya. Tapi saya berkeyakinan walaupun kita tantang Yusuf Mansur tidak akan menyelamatkan masjid itu. Itu tadi nanti. Jangankan benda ya. Jamaah Masjid Darussalam itu meninggal dalam keadaan fakir saja. Yang mana bisnis batu bara itu kan gagasan Yusuf Mansur. Mereka jual rumah kemudian bukan mensedekahkan ya, mereka ikut investasi sampai dengan meninggal, artinya meninggal dalam keadaan fakir ya, karena nggak punya pekerjaan, nggak punya apa-apa. Yusuf Mansur tidak bergerak kok hatinya. Betul, betul. Jadi saya kira kalau masjid Yusuf Mansur mah nggak ngurusin itu. Iya. Walaupun tapi ya siapa tahu dengan kita mengatakan seperti ini, wah saya bantu deh masjidnya saya selamatkan kan. Ya, itu suatu keajaiban lah. Kita lihat aja ya. Iya, kita lihat lah. Ini juga ada yang datang teman-teman. Tinggal balikin aja ke dia kalau datang ke sewaktu tempat dan ngomongin sedekah, tinggal balas saja, Pak Ustadz, Anda kan sudah kaya, sukses dan banyak uang. Di daerah sini banyak yang melarat, Pak. Gimana kalau Bapak sumbangkan semua hartanya ke kampung sini? Kan nanti pasti Allah balas 100 kali lipat. Coba gituin, mau nggak dia? Pasti nggak mau ya, Pak? Pasti nggak mau lah. Orang yang Pak Zeni aja belum dibayar sampai sekarang itu. Iya. Karyawan aja nggak dibayar. Gitu loh. Iya kan? Apalagi yang berinvestasi sampai di pengadilan dari 2022 sampai dengan sekarang kan? Iya, betul. Iya. Lucu sama orang lain ngajak jual rumah sama mobil biar fokus sama Quran. Sementara dia rumah mewah kemana-mana, pakai mobil ceramah pasang tarif. Nah betul juga, rumah dia aja mewah ya Pak ya. Iya. Ada rooftopnya gitu ya, ada tempat gymnya gitu ya. Tetap aja orang ini sukanya nyuruh orang sedekah tapi dirinya nggak mau sedekah, dan anehnya kok masih ada yang percaya sama orang ini gitu ya. Ini orang kerjanya yang mengajak orang agar mengejar akhirat dia sendiri, mengejar duniawi. Buktinya dia hidup mewah, mobilnya banyak gitu ya. Dulu ya orang belum tahu maksudnya, sekarang semua orang udah sadar apa yang dia maksud, betul. Mungkin MUI perlu mengkaji ulang tentang legalitas status ustadz di Indonesia, perpanjangan surat kelayakan dan sebagainya, karena ini menyangkut kemaslahatan umat muslim gitu ya. Masalahnya terlalu banyak orang sekarang mengaku ustadz, nah ujung-ujungnya ustadz pada blunder dan arahnya terus nggak jelas gitu ya. Menghafal Quran kan hanya di pondok, banyak sekarang rumah tahfiz dan ada gurunya. Ini cuma kedok dia aja. Kalau jemaah jual rumah dan mobil, mereka mau tinggal di mana? Promo pula pondok pesantrennya. Ustadz yang satu ini kalau ceramah asik sedekah aja yang diajarkannya gitu ya. Yang disuruhnya sedekah barang emas yang dipakai kepada dia. Kedok sedekah itu gak wajib, yang wajib zakat, sedekah itu individu gitu ya. Betul juga. Kemudian ada lagi, ya Pak Ustadz aja yang jual rumah dan mobilnya. Pak, kita mah justru nabung dari 1.000-2.000 biar bisa punya tempat tinggal. Nah, ini Ustadz penyedot harta, ini Ustadz penyedot harta gitu ya, tidak makanya mati lagi gitu ya. Dari dulu mana pernah berubah, orang yang sudah hilang akalnya jadi pengikutnya gitu. Orang sekali berbohong tidak akan pernah jujur omongannya sampai dia mati. Jadi jangan gunakan agama untuk modus penipu, jangan permainkan agama gitu ya.
Jangan percaya dengan si Yusuf Mansur ini, Ustadz abal-abal. Apa hubungannya mobil dan rumah harus dijual supaya bisa lebih fokus mendalami Al-Quran? Ucapannya terlalu mengada-ngada, gak masuk logika. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih guru agar tidak tertipu, jangan taklid buta gitu ya. Ini semuanya negatif dan tidak ada yang membela dia. Artinya juga ya masyarakat juga sudah pakai logika, sudah pakai akal lah ya, Pak ya. Pertanyaannya, kenapa Yusuf Mansur menyuruh orang menghafal Al-Quran harus menjual rumah dan mobilnya? Betul. Kalau Yusuf Mansur gentleman, ibaratnya ahli sedekah, ahli ibadah dan seterusnya, seharusnya buka rumah takfis gratis untuk lansia, untuk siapa gitu. Udah, dia kan kaya nih. Udah saya tanggung, masuk pesantren saya gratis di sini, sekian ribu orang, itu baru jago. Tapi kalau lo ngapal Al-Quran di tempat saya, jual rumah, jual ini, ujung-ujung kan disuruh bayar di sana, atau disedekahkan. Tapi kalau Yusuf Mansur gentle, mereka mengaku orang kaya, masih kaya, duitnya banyak, udah bikin pengumuman ya kan, bikin iklan besar-besaran. Di Darul Quran sekian ribu orang gratis angkatan pertama gitu. Atau kalau tidak, setidak-tidaknya saya ngasih beasiswa sekian ribu mahasiswa misalnya. 1 bulannya 5 juta per orang ya. Berapa ribu gitu kan. Itu baru Yusuf, baru bener itu. Tapi kalau kamu ngapal di Darul Quran biar bisa fokus jual rumah, nanti di sana disuruh bayar lagi. Jadi doa ya kan, ada doa berbayar juga. Mendoakan aja disuruh bayar. Betul. Nah, ada yang berapa nih? Ada yang 10 juta khusus, Fatihah khusus. Ngapain kalau sudah kaya ngemis-ngemis minta seperti itu? Betul. Udah Pak, panjatkan aja doa untuk siapa yang mau saya doakan, panjatkan, nggak usah pakai bayar, top. Betul. Tapi kalau masih berbayar, ya saya kira cari makan di sana. Oke. Ya itu tadi teman-teman ya. Jadi memang dengan adanya Masjid Al-Mansur yang kini dilelang, ini sekaligus menjadi bukti bahwa Yusuf Mansur tidak aman ya, bukan hanya dalam perkara investasi, jadi juga dalam perkara sedekah gitu ya. Jadi kita tahu Yusuf Mansur juga ya hanyalah bisanya meminta jamaah bersedekah secara jor-joran. Ketika dia sendiri yang seharusnya dia sebagai ustadz ya mengeluarkan hartanya misalnya untuk menyelamatkan aset masjid tersebut, juga saya yakin juga tidak keluar juga di situ. Bahasa gaulnya sekarang itu terima tidak ngasih lah. Seharusnya kan terima kasih, mau menerima, mau ngasih kan begitu. Nah, kalau seperti ini terima dan tidak mau ngasih, Mas.